Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan rohani kita, karena itu mendengar firman itu suatu yang sangat penting dan harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk perkenanan Tuhan bagi kami. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-3. Demikian firman-Nya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, hamba Tuhan yang menderita. Kalau kita mempelajari Yesaya 53 berhubungan dengan Yesaya 52, sesungguhnya ini berbicara mengenai nubuat dari sang nabi mengenai hamba Tuhan yang menderita, yang tidak lain dan tidak bukan. Jelas itu menunjuk kepada penderitaan Kristus yang mengalami via dolorosa sampai dengan kematiannya di Bukit Golgota. Nah, kita akan mencoba memahami apa tujuan hamba Tuhan itu menderita. Apa tujuan Kristus datang ke dalam dunia yang harus mengalami penderitaan yang luar biasa sampai akhirnya harus mati di Bukit Golgota. Kita akan melihat 3 hal penting yang menjadi tujuan dari hamba Tuhan yang menderita itu. Kalau kita lihat dalam ayat 4 dan 5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi dari ayat 4 sampai ke 5 ini kita melihat bahwa hal yang pertama yang menjadi tujuan hamba Tuhan itu menderita, yaitu yang pertama untuk menggantikan kita. Harusnya kita yang menderita, karena ketika kita melanggar hukum Tuhan, harus kita dihukum. Dan kalau kita bicara hukuman, pasti ada bicara penderitaan ataupun kesusahan atau kesulitan. Tapi begitu luar biasanya Allah kita di dalam Yesus Kristus yang mau menanggung semua penderitaan kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita mengenal ini dalam dunia teologi dengan substitusiori. Artinya dia menggantikan kita yang harusnya menderita oleh karena pelanggaran kita, oleh karena kita melanggar hukum Tuhan, maka harus kita yang menderita. Tetapi kita bersyukur bahwa Kristus mau menanggung penderitaan kita. Itulah tujuan hamba Tuhan yang menderita itu. Yang kedua, tujuan dari hamba yang menderita itu ayat 5, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Disinilah saya menjumpai hal yang kedua, tujuan kedua dari hamba Tuhan yang menderita itu adalah untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi untuk kita bisa mendapatkan keselamatan itu, maka harus ada pengorbanan Kristus. Harus ada yang mau menanggung semua pelanggaran kita. Dan itulah yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ini manusia berdosa,
maka secara posisi hukum Tuhan, saudara dan saya ini terdakwa di mata Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa Kristus mau datang, sampai menderita, sampai akhirnya mati di Bukit Golgota. Sesungguhnya membereskan legal standing kita, membereskan status kita sebagai manusia berdosa yang notabene terdakwa di mata Tuhan. Kita hanya percaya dan beriman kepada Dia saja, maka kita dinyatakan sebagai orang benar, sehingga status hukum kita yang terdakwa berubah, kita dibenarkan. Karena kita sudah dibenarkan, maka pasti kita diselamatkan, karena tidak ada status hukum lagi bagi saudara dan saya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi saudara dan saya. Itulah yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang mau menderita itu, yaitu untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Itu berarti bahwa tanpa ada penderitaan Kristus sampai kepada puncaknya kematiannya di Bukit Golgota, maka tidak ada keselamatan bagi saudara dan saya. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus sudah membereskan legal standing kita, sehingga kita beriman kepadanya, maka status kita dibenarkan, bukan lagi sebagai seorang terdakwa. Kalau kita bukan lagi terdakwa, maka tidak ada status hukuman bagi seorang yang bukan terdakwa, dan itu artinya kita mengalami ataupun memperoleh keselamatan. Itulah tujuan hamba yang menderita. Karena itu patut kita sungguh bersyukur kepada Tuhan akan karya Kristus yang luar biasa bagi saudara dan saya manusia berdosa ini. Sehingga oleh salib Kristuslah sorga terbuka lebar bagi saudara dan saya. Oleh salib Kristuslah memungkinkan saudara dan saya bisa mengalami atau memperoleh keselamatan. Dan itulah yang Yesus sudah buat bagi saudara dan saya. Yang ketiga, tujuan hamba Tuhan yang menderita itu dalam ayatnya yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Di sini kita melihat tujuan yang ketiga dari hamba Tuhan yang menderita adalah untuk menjadikan umat yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan selagi kita masih dalam status terdakwa di hadapan Tuhan. Tapi karena Kristus sudah membereskan status terdakwa kita dengan cara dia harus menderita sampai mati di Bukit Golgota, dan kita beriman kepada dia, kita dibenarkan, dan setelah kita dibenarkan, kita bisa jadi umat yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, hidup melakukan apa yang difirmankannya. Itu hanya bisa terjadi oleh karena ada pengorbanan, oleh karena ada salib Kristus bagi saudara dan saya. Tanpa ada salib Kristus, kita tetap dalam status terdakwa di mata Tuhan. Sehingga kalau kita status terdakwa, kita berbuat baik apapun, berbuat amal apapun juga, kita tidak akan pernah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan tujuan hamba Tuhan yang menderita. Dari firman Allah kami tahu bahwa Kristus mau menderita bagi kami untuk menggantikan kami yang berbuat dosa di mata Tuhan, untuk mendatangkan keselamatan bagi kami, dan juga untuk menjadikan umat yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.